Kembali di Indonesia Barat, Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan. Kita masih berbincang bersama Jabar Quick Response. Saya terlebih dahulu ke Pak Hari. Pak Hari melihat bahwa kolaborasi ini menjadi kunci Betul. utama. Di lapangan sendiri seperti apa sebetulnya kolaborasi satu sama lain ataupun juga di rekan-rekan dari Jabar Quick Response dan juga rekan-rekan lainnya untuk menghadapi ataupun membantu dalam penanganan bencana? Ya, kita bersyukur di Jawa Barat ini setiap ada kejadian-kejadian musibah bencana alam itu respon dari komunitas, dari relawan, dan mungkin masyarakat biasa juga sangat besar, Kang. Tercatat kemarin di Cimanggung itu sampai 900 relawan. Itu yang tercatat saja. Belum yang tercatat yang masih di luar-luar gitu dengan aktivitasnya masing-masing ya. Mereka datang juga dengan beberapa kemampuan skill-skill yang khusus gitu. Sebenarnya misalkan komunitas Land Rover Klub Bandung itu mereka mengirimkan unitnya untuk mensupport kegiatan-kegiatan kita di lapangan, kebutuhan dorong logistik hingga untuk menuju ke lokasi memang kadang-kadang beberapa kebencanaan seperti Cileuksa dan lain-lain itu diperlukan kendaraan-kendaraan yang khusus, spek khusus ya, seperti off-road dan Land Rover khususnya. Memang itu sangat membantu dengan kecepatan mereka juga akhirnya kebutuhan-kebutuhan di lapangan itu terpenuhi, Kang. Oke. Pertama mungkin itu ya. Kedua mungkin ada tim yang misalkan khusus dia mereka punya skill masak, bikin dapur umum, mereka yang ini. Jadi memang peran pemerintah sama masyarakat sama relawan dan lain-lain itu di kebencanaan itu udah harus klop gitu ya. Karena harus saling mengisi dan mendukung gitu. Kalau kebencanaan tidak ada relawan, tidak ada peran serta relawan dan lain-lain, mungkin cuma nggak bisa lah pemerintah untuk menanggulangi Oke. itu gitu. Dengan adanya peran serta, kecepatan untuk penanganan ini jadi lebih singkat lah Iya, seperti itu ya. Baik, lantas kendala apa yang sebetulnya yang di lapangan ditemukan terutama ketika menghadapi ataupun penanganan bencana hidrometeorologi ini berkaca mungkin baik itu yang ada di Cimanggung ataupun juga di beberapa tempat lainnya? ya justru lucunya tuh bisa tuh kayak bencana, Kang. Mhm. Beberapa kasus di lokasi bencana kita harus berhadapan dengan penduduk-penduduk yang berwisata istilahnya, ingin menonton dan lain-lain. Itu sungguh sangat mengganggu mobilitas kita. Seperti misalkan kemarin ambulans JKR misalkan ya, nyangkut jenazah dari lokasi untuk segera diidentifikasi ke puskesmas itu memakan waktu sampai setengah jam itu karena terhalang oleh mobilitas masyarakat di hari pertama kedua itu. Itu menjadi catatan sih sebenarnya yang menghalangi kita gitu. Kita bisa bergerak lebih cepat, tapi dengan adanya kerumunan masyarakat, ya kita terhambat lah gitu. Oke. Makanya hari ketiga kita berkoordinasi dengan kepolisian, sterilisasi di sana khusus untuk relawan-relawan dan petugas-petugas yang berkepentingan di sana. Oke, baik. Jadi peran serta masyarakat ataupun juga antusiasme masyarakat Ya, ini sempat menjadi hambatan. betul. Baik, saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, sebetulnya sarana prasarana apa yang juga dimiliki oleh Jabar Quick Response ketika menghadapi kebencanaan? Nah, hampir semua dimiliki oleh Jabar Quick Response pada saat-saat bencana ya. Misalnya kayak waktu di Sukabumi ada SAR, itu kita punya air. perahu segala macam. Yang tidak kita punya itu beko saja. Kalau yang lain insya Allah lah lengkap ya, kecuali beko karena beko juga itu urusannya sudah masuk ke urusan alat berat, jadi JKR tidak memiliki itu. Tapi untuk urusan banjir kita perahu lengkap, kemudian kalau ambulan punya, kemudian untuk evakuasi ringan, ya pokoknya selain alat berat lah insya Allah kita punya dan kita juga memanfaatkan kolaborasi gitu seperti ya tadi yang saya sampaikan, dan komunitas itu belum dihubungi saja begitu mendengar berita langsung empatinya keluar gitu, langsung berembuk bagaimana menyelesaikannya, rapat kita solusinya seperti apa, langsung menuju ke lokasi, ya dari lokasi baru kita memetakan masalah lagi. Nah yang seperti tadi Kang Hari sampaikan, tidak hanya evakuasi saja, tetapi dapur umum itu jauh lebih penting juga pada saat di lokasi, karena
relawan itu ya harus makan sehari 3 kali juga karena Iya. pada saat di lokasi saya kebetulan saya datang ke lokasi-lokasi yang ke bencana-bencana yang besar seperti di Sukabumi di Cisolok, kemudian di Bogor Cileuksa saya datang juga, terakhir juga di Cimanggung itu bencana besar itu saya datang memang paham betul bagaimana kondisi pada saat di lokasi bencana gitu. Oke. Yang paling berat itu ya seperti ke Cileuksa dan Cisolok itu jauh lebih berat daripada Cimanggung. Cimanggung. Oke, Kalau kita- Cimanggung bisa ditempuh dengan dari mobil jalan kaki sebentar, tapi kalau kayak ke Cisolok di tempat ini sampai 5 kilo. Cileuksa tidak bisa ditembus sama mobil kecuali 4 wheel drive. Oke, Jadi kita kayak tahan dulu perbincangan kita. Kita akan angkat penelpon. Ini juga ada pemirsa yang ingin ikut bergabung di kesempatan pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Herlan. Silahkan, singkat saja Pak Herlan. Ini Kang Irfan, kan bencana ini bukan hanya di Jawa Barat. Saya kira ini bencana nasional bahkan internasional. Yang mana penyebabnya itu adalah curah hujan yang tinggi. Saya atas nama pribadi juga masyarakat ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Khusus saudara-saudara kita yang ada di Sumedang, juga di berbagai daerah di Indonesia, kita doakan Allahumma gfirlahu wa fihi wa'fu anhum. Ya, mudah-mudahan yang meninggal dunia diterima iman Islamnya, diampuni dosanya, keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Nah, ini kalau kita melihat di dalam Al-Quran, bencana ini adalah akibat tangan-tangan manusia. Yang mana saya sering mengatakan laut, gunung, sungai itu adalah pasak bumi. Nah, ini banyak kerusakan. Nah, ini harus ada kerjasama antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana. Nah, mudah-mudahan ini bencana ini bisa diatasi sesuai janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Insyirah. Setelah ada kesempitan pasti ada kelapangan. Setelah ada kesusahan pasti ada kebahagiaan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberi ketabahan dan kesabaran. Itu harapan kami, Kang Irfan. Atur nuhun. Baik, terima kasih Pak Herlan. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti akan ditanggapi langsung tentunya terkait juga ini ulah tangan manusia, bagaimana rekan-rekan Jabar Quick Response melihat hal tersebut. Namun kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Dialog Ainus Jabar.